Apa bahasanya Minangnya mengomel? Bacek-bacek. Ya tidak kita bacek-bacek si anak ini ya. Dia minta piti 5.000. Kemudian kita kasih piti ini. Tapi kita bacek-bacek dia sampai pakak telinganya. Jadi tidak sah kita bersedekah pada kemaksiatan. Misalkan ada orang yang mau mencuri misalkan. Kita tahu dia ini mencuri. Kemudian kita sedekahkan linggis. Kita sedekahkan linggis kepada pencuri ini. Ya, ini pakai linggis ini saya bersedekah kepada kamu. Saya sedekahkan linggis untuk mencongkel pintu orang. Maka itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga bersyukur dengan mempergunakan anggota badan kita ini, anggota tubuh kita ini, kita pergunakan untuk mengerjakan sesuatu atau hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu adalah dengan kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dengan kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, itu menandakan bahwa kita itu betul-betul atau benar-benar bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh kita ini itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan solawat beserta salam atas junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada beliau, kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan harapan semoga kelak kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membaca dan mengkaji Al-Quran, yaitu adalah surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan atau mensedekahkan harta mereka di jalan Allah, yaitu adalah seperti kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila. Itu seperti orang yang menanam satu benih. Menanam satu benih. Misalkan menanam satu biji mangga. Dia tanam satu biji mangga, kemudian dia tumbuh. Mangga itu tumbuh menjulang tinggi, batangnya besar,
Kemudian dari batangnya itu keluar 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian dari 7 cabang itu mengeluarkan 100 buah. Nah, jadi perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti orang yang menanam biji, ya. Contohnya biji mangga. Orang menanam 1 biji mangga. Ditanamnya 1 biji mangga itu, kemudian dia tumbuh, menghasilkan atau dia berdahan 7 dahan, dan dari setiap dahannya itu dia bisa memetik 100 buah. Itu perumpamaan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran supaya awak kita semua itu mau bersedekah. Karena apa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Atau sangat besar balasan bagi orang-orang yang mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Dengan syarat di jalan Allah. Kita bersedekah pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Sedekah itu baru sah kalau kita bersedekah pada ketaatan. Jadi tidak sah kita bersedekah pada kemaksiatan. Misalkan ada orang yang mau mencuri misalkan. Kita tahu dia ini mencuri. Kemudian kita sedekahkan linggis. Kita sedekahkan linggis kepada pencuri ini. Ya, ini pakai linggis ini saya bersedekah kepada kamu. Saya sedekahkan linggis untuk mencongkel pintu orang. Maka itu tidak bernilai sedekah itu. Itu bernilai dosa. Kita mendapat dosa itu. Karena sedekah itu adalah baru sah, baru mendapat pahala kalau sedekah itu bertujuan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi yang 700 tadi itu ya, yang 1 buah yang kita tanam kemudian menghasilkan 700 buah yang baru, itu adalah minimal, itu adalah balasan paling sedikit. Misalkan awak ini bersedekah 1.000 ke musola misalkan. Kita bersedekah 1.000 ke musola atau 1.000 ke anak yatim misalkan. Ada anak yatim lewat, kemudian kita bersedekah 1.000. Nah ini untuk beli jajan, untuk beli kue kan. Kita sedekahkan 1.000. Pasti kalau kita bersedekah karena Allah, itu pasti kita akan menerima hasilnya itu 700.000 nanti. Pasti, itu yang angka paling kecil. Kemudian Allah di sini wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Boleh jadi kita bersedekah 1.000 kepada anak yatim, tapi niat kita ikhlas semata-mata karena Allah, boleh jadi Allah menggantinya 1 miliar. Allah mampu itu. Allah maha berkehendak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, artinya maha luas pahalanya, maha luas pemberiannya, ya. Kemudian alim, Allah mengetahui juga orang yang bersedekah itu. Allah mengetahui hati orang yang bersedekah itu. Allah mengetahui apakah dia betul-betul bersedekah karena Allah atau dia bersedekah karena ingin dipuji oleh manusia. Kemudian lanjutan ayat selanjutnya. Allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang bersedekah, mensedekahkan harta mereka di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala aza. Kemudian tidak mengiringi apa yang mereka sedekahkan itu mannan wala aza, dengan mengungkit-ungkitnya dan tidak menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Maksudnya, misalkan ada anak yatim atau ada anak yang minta uang misalkan. Tiba-tiba datang anak minta uang 1.000 kepada kita. Kemudian kita kasih dia. Kita kasih secara baik-baik, kita kasih enggak kita omelin. Ya bahasa Indonesia omelin. Bahasa Minangnya
mengomel lah gitu kan. Apa bahasanya Minangnya mengomel? Wacek-wacek. Nah, ayo. Ya, tidak kita bacek-bacek si anak ini ya. Maka apa balasannya? Lahum ajruhum inda rabbihim. Maka pahalanya itu sudah disediakan di sisi Tuhan mereka. Lahum ajruhum inda rabbihim. Pahala yang kita sedekahkan, misalkan 1.000 datang anak, kita sedekahkan dengan baik-baik, tidak kita bacek-bacek si anak ini, maka pahalanya langsung disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi orang yang bersedekah itu tidak ada rasa takut kepada mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya itu lapang, akan menjadikan hatinya itu bahagia. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bisa jadi Allah menanamkan rasa bahagianya itu di dunia. Allah menjadikan hati kita tenang, tentram di dunia ini, dan di akhirat pun walahum yahzanun, kita nanti tidak akan bersedih di sana. Karena sudah ada imbalan atau balasan yang Allah sediakan kepada kita jikalau sedekah kita itu kita sedekahkan dengan cara yang baik-baik. Kemudian qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Perkataan yang baik atau kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun min shadaqatin yatba'uha aza. Itu lebih baik, itu lebih bagus, itu lebih rancak daripada sedekah yang diiringi dengan aza. Apa maksudnya di sini adalah menyakiti hati penerima sedekah itu. Misalkan tadi ada anak tiba-tiba datang kepada kita. Dia minta piti 5.000. Kemudian kita kasih piti ini, tapi kita bacek-bacek dia sampai pakak telinganya. Maka itu lebih baik kita tidak kasih. Lebih baik kita mengatakan kepada dia itu, mohon maaf ya nak, untuk sekarang ini rezeki anak kayaknya bukan di kami. Katakanlah yang baik-baik, ya, daripada kita kasih piti 5.000 tapi telinganya sampai pakak kita bacek-bacek dia kan. Maka itu tidak bagus juga ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha aza. Perkataan yang baik dan permohonan maaf. Maaf ya nak. Kita katakan seperti itu. Maaf ya nak, untuk sekarang tidak ada piti untuk disedekahkan. Nah, itu lebih baik daripada kita kasih, kita agih piti 5.000 tapi kita bacek-bacek dia, kita omelin dia. Maka permintaan maaf itu jauh lebih baik, atau kata-kata yang baik itu jauh lebih baik daripada kita memberikan uang tapi kita iringi pemberian tadi itu dengan kata-kata yang tidak baik. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Meskipun kita tidak kasih dia, kita ucapkan kata-kata maaf ya, untuk sekarang tidak ada uang untuk disedekahkan, sehingga dia pergi. Nanti Allah Maha Kaya, ada rezeki anak itu yang Allah sediakan di tempat yang lain. Wallahu ghaniyun halim. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Menyantuni. Ada saja rezeki yang dia dapati nanti oleh si anak ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah dari setiap sedekah yang kita keluarkan itu pasti Allah akan membalasnya minimal paling sedikit itu dengan 700 kali lipat ya, dengan 700 kali. Kita bersedekah sekarang 1.000, maka Allah Subhanahu wa taala minimal akan membalas dari sedekah kita itu sebanyak 700.000. Kita bersedekah 1 juta, maka Allah nanti akan membalas dengan 700 juta. Itu minimal. Boleh jadi Allah membalasnya dengan 1 miliar, 1 triliun. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan. Allah berkehendak, Allah bebas melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki.
Kemudian perkataan yang baik atau kata-kata yang baik itu lebih baik. Itu lebih baik kita berikan, kita ungkapkan kepada orang yang seandainya ada yang meminta-minta kepada kita daripada kita memberikan uang atau memberikan sesuatu, kemudian pemberian kita itu kita iringi dengan cacian atau dengan makian. Itu tidak baik ya, itu kurang baik. Lebih baik kita bicara bagus-bagus, bicara elok-elok daripada kita kasih dia akan tetapi pemberian itu kita iringi dengan umpatan dan cacian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah lain kali kita lanjutkan lagi. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.